Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya yang nonton video ini, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang nonton video ini, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan, sukses di dunia dan akhirat, tentunya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh hajatnya dikabulkan Allah dengan segera, dengan ajaib. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah yang menarik sekali. Masuk gua keajaiban dan ngikutin petunjuknya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa yang terjadi? Allah beri maunah, pertolongan dari Allah, dari arah yang nggak masuk akal, nggak masuk logika. Kalau masuk akal namanya dunia realita. Kalau mengandalkan kekuatan Allah pasti nggak masuk akal. Kenapa? Karena Allah bilang, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alahu likulli syai'in qadra. Itu orang yang bilang, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan benar tawakalnya, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Mudah bagi Allah untuk menyelesaikan urusan kita, Bapak Ibu. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kita, dan Allah memasukkan malam ke dalam siang, mematikan dan menghidupkan. Mudah bagi Allah, hanya kun fayakun. Apalagi urusan kita, masalah kita, sesulit apapun masalah kita, Bapak Ibu, Allah tahu solusinya. Allah sudah tahu. Yang Allah perintahkan apa? Hei hambaku, masalahmu itu kecil bagiku, sini datang, minta bantuanku, minta pertolonganku, karena hanya aku yang bisa. Makanya ucapkanlah dalam diri, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan gitu. Hanya Allah, Bapak Ibu. Allah sebaik-baik pelindung penolong itu hanya Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Inilah ilmunya para nabi, ilmunya para wali, dan ilmunya orang-orang soleh. Gimana kisahnya Ustadz? Kisahnya ialah beliau ini datang nangis-nangis, Bapak Ibu. Pak Mip ini datang nangis-nangis. Kenapa? Ustadz, besok ini kalau nggak ada duit 145 juta. Ini Ustadz orangnya udah ke rumah, ini teleponnya Ustadz, WA-nya Ustadz, wah luar biasa gitu kan, luar biasa gitu kan. Udah abaikan aja, itulah, patiin. Tapi Ustadz udah patiin, percaya nggak malah? Percaya Ustadz, patiin. Apa yang terjadi? Fokus kepada Allah. Gimana Ustadz? Mandi udah dapat, sore kan mandi tobat. Niatnya gimana? Sengaja saya mandi tobat karena Allah gitu, dari dosa-dosa. Setelah mandi tobat, Bapak Ibu, setelah mandi tobat, sholatlah tobat 2 rakaat. Siap Ustadz. Setelah sholat tobat 2 rakaat, ingat yang bisa menolong siapa? Allah. Apa kata Allah? Allah nggak nyuruh ketika kita dalam kesulitan, Bapak Ibu, nggak nyuruh kerja usaha gini, enggak. Allah bilang mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh-sungguh di situ gitu. Lalu sholat tobat. Ketika sholat tobat, nanti habis sholat fardu, sholat apapun, hanya perbanyak sholawat Jibril. Berapa Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Tapi nanti ketika jam 11 ya, jam 11 pas tidur dulu. Apa enggak Ustadz? Tidur dulu boleh? Enggak pun boleh. Tapi kalau kamu punya keperluan, ya paksain sih, nggak usah tidur. Kebiasaan orang soleh dulu kan nggak pernah tidur. Imam Syafi'i nggak pernah tidur, Imam Ahmad bin Hambal semalamnya ibadah terus. Orang-orang soleh dulu itu menghabiskan malamnya untuk ibadah pada Allah. Siap Ustadz. Ketika sungguh-sungguh, beliau 2 hari 2 malam nggak tidur, Bapak Ibu. Bisa. Karena apa? Allah memberikan kekuatan. Tapi Ustadz, kadang-kadang kita ngantuk begini. Berarti ada apa tuh di kolbunya? Ada apa tuh di hatinya? Masih diganggu syaitan tuh. Minta kekuatan kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam beribadah. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam bersolawat. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam berdoa gitu kan. Ketika kita minta kemudahan, dilindungi oleh Allah, Bapak Ibu, diberi kekuatan oleh Allah gitu. Lalu apa yang beliau lakukan? Setelah sholat fardu, sholawat, terus fokus ke sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Jangan memikirkan itu lagi. Oke Ustaz. Setelah malamnya
jam 11 dilakukanlah yang disebut dengan sholat hajat. Sholat hajat berapa rakaat? 2 rakaat. Pasti kalau kita sungguh-sungguh dimudahkan Allah. Syaratnya sungguh-sungguh yakin minta kekuatan kepada Allah. Nggak terasa Bapak Ibu, nikmat banget. Nikmat banget kalau kita datangnya dengan penuh iman, dengan penuh ihsan dan penuh pengharapan. Nggak kerasa, enak. Saya sudah melakukan berapa hari. Pada saat itu tahu-tahu kok udah subuh, tahu-tahu kok udah subuh. Nggak terasa, diberi kenikmatan oleh Allah dalam beribadah, diberi kemudahan oleh Allah dalam beribadah. Begitu. Lalu sholatlah hajat. Rakaat pertama baca apa? Baca surat Al-Ikhlas 40 kali. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas 60 kali. Dihitungnya pakai apa? Pakai jari lah begini. Satu, kan misalnya 1, 2, 3 kan bisa tuh 10 lah. Setelah itu selesai baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti 786 kali. Ya Ustaz, tetapi sebelum baca itu baca dulu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah. Karena dengan kalimat itu zikir yang dicintai Allah dan memberatkan timbangan. Zikir itu zikirnya para malaikat, seluruh makhluk. Dari zikir itu diberi rezeki oleh Allah, dilapangkan rezekinya. Apalagi bacanya antara azan dan iqamat pada saat sholat qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh 100 kali, jangan kurang jangan lebih. Udah rezekinya seperti air batu gitu. Lalu setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim berapa? 786 kali, jangan kurang jangan lebih. Fokus, siap Ustadz. Setelah selesai baca sholawat Jibril, sebelum membaca sholawat Jibril, ucapkan salam dulu. Kalau tawasul dulu Ustadz boleh, tetapi kalau nggak tawasul boleh. Kenapa saya nggak mengajukan tawasul? Karena nggak semua orang bisa, ya, nggak semua orang bisa. Jadi saya memberikan ijazah yang enak-enak aja, asalkan hati kita tenang, senang, bahagia gitu. Baca apa? Sholawat Jibril. Sebelum baca sholawat Jibril, bacalah, ucapkanlah salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali? 7 kali. Pejamkan mata, fokus. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan ihsan, karena ketika kita mengucapkan salam, Rasulullah membalas salam kita, Bapak Ibu. Lalu setelah mengucapkan salam, bacalah Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Apa artinya? Artinya kita minta izin kepada Rasulullah supaya Rasulullah memberi syafaat kepada kita dengan sholawat ini, dengan sholat ini. Kenapa? Karena kata Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Rasulullah pun mengajarkan, wudulah, sholatlah 2 rakaat, lalu memuji Allah, sholawat kepadaku. Pasti hajatnya dikabulkan. Percaya nggak dengan janji Allah dan Rasulullah? Kalau nggak percaya, ya percaya sama siapa lagi gitu kan. Setelah mengamalkan, setelah baca sholawat Jibril selesai, tuh kalau mulainya jam 11, itu jam 2 udah selesai. Jam 2 ataupun jam 3 udah selesai. Mau istirahat, mau lanjut sholawat terus, sholat tahajud silakan. Ustadz, kalau sholat tahajud, kalau nggak tidur dulu gimana? Boleh, disebut qiyamul lail, sholat malam gitu. Lalu Ustadz, kalau halangan gimana? Kalau halangan boleh, tapi jangan sholat, jangan wudhu. Percuma wudhu karena nggak ada sholat gitu. Yang penting kita duduk, baca apa? Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim astagfirullah. Lalu baca tadi itu Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sebaik-baiknya. Setelah itu apa yang dilakukan? Baca, minta. Yang permintaannya apa? Ketika kita udah sholat banyak, minta. Yang diminta apa? Pada saat itu beliau butuh banget duit 145 juta. Panggil duitnya, panggil aja. Kalau saya manggilnya 200 boleh nggak Ustaz? Boleh panggil. Aku sudah punya uang 200 juta, aku sudah punya uang 200 juta. Dihayalkan, divisualisasikan. Duduk dengan tegak seperti meditasi, kusuk, bayangkan duitnya. Seolah-olah sudah ada, panggil. Aku sudah punya uang 200 juta. Begitu beliau. Aku sudah punya uang 200 juta. Tiba-tiba ada orang ngasih uang 200 juta. Bayangkan, pikirkan. Apa? Karena Allah menurut prasangka hambanya. Apapun yang kita panggil, apapun yang kita pikirkan, dan apapun yang kita prasangkakan akan datang dalam layar kehidupan kita, Bapak Ibu. Itulah kebenaran dari Allah. Itu kebenaran dari Allah dan hukum law of projection. Anda apa yang Anda ucapkan, Anda apa yang Anda pikirkan, dan Anda apa yang Anda prasangkakan. Ustadz, kalau semakin banyak, semakin cepat datang pada Bapak Ibu. Kuncinya yakin, tenang, percaya, fokusnya ke situ. Dan tiba-tiba ada kawan ngajak, bro, ini yang ini cair bro, kamu dapat komisi bro berapa? 150 juta bro. Selesai itu Bapak Ibu. Hanya 2 malam. Semangat mengamalkan. Jangan ragu, jangan takut. Salam.